mahasiswa Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Saat ini kami akan berbincang-bincang mengenai kesehatan mental. Sebelum kita berbincang lebih lanjut nih, ada baiknya kita berempat ini kenalan lebih dalam nggak sih? Kalau Mbak Iren berasal dari kota mana? Aku dari Sumbar, Provinsi NTT. Oh, Provinsi NTT, jauh juga ya. Kalau Mbak Mita dari mana? Aku dari Sulawesi Tengah. Sulawesi ternyata. Kalau Mbak Nisa di mana? Aku dari Sulawesi. Iya. Provinsinya Gorontalo. Oh, Gorontalo. Oh, yang ada ikan ini nggak sih? Iya, ikan. Oh iya. Iya, namanya sering itu loh. Oh iya. Nah, berarti ini, kalau aku sendiri, aku juga berasal dari NTT. Kalau kita berangkat kan sama-sama merantau nih. Kenapa kita pilih Jogja? Kalau Mbak Ira gimana? Kenapa pilih Jogja? Kalau aku sendiri itu kebetulan saran dari kakak sama orang tua, karena menurut mereka itu Jogja itu termasuk kota yang aman sih di Indonesia. Oh, jadi pilih Jogja nih karena saran dari kakak gitu ya. Kalau Mbak Miftah? Kalau saya sih dulunya memang nyari jurusan ini. Sebelumnya memang dapat di daerah Makassar. Berhubung di sana mungkin ini ya kendala dari pendaftaran. Terus waktu kalau di sana akhirnya coba daftar di sini, saran dari sepupu. Dia bilang coba dulu daftar di sini. Terus ya udah akhirnya ngambil di sini. Nah, dari Mbak Nisa sendiri nih, kenapa milih Jogja? Aku tuh milih Jogja karena awalnya tuh aku kan pengennya masuk anestesi. Ya, tapi yang ada jurusannya tuh hanya di Jogja. Terus latar belakang Jogja tuh kan pendidikannya kan bagus. Oh iya, dinobatkan sebagai kota pelajar. Iya, ya? belajar. Jadi ya udah aku ambil aja. Pas sudah daftar, tiba-tiba belum rezeki di anestesi. Terus aku kan lulusnya kan di radiologi. Tapi karena D3 itu kan kayak nggak restui gitu kan. Akhirnya aku pindah ke TLM. Dikasih pilihan gitu. Oh, dikasih pilihan Iya. sama jurusannya. Oh, iya sih. Berarti kita nih satu jurusan kan, jurusan. Nah, sebagai anak rantau nih, kultur shock pas sampai di Jogja tuh apa? Kalau aku sendiri nih ya, kultur shocknya pas pertama kali sampai di Jogja tuh, wah makanannya manis-manis, jadi kurang berselera gitu kalau udah makan makanan Jogja. Kalau Mbak Ira tuh kayak gini? Kalau aku sih kultur shocknya itu lampu merahnya itu baru lewat beberapa ratus meter itu udah ada lampu merah lagi, jadi Bener. sama kayak di kota aku gitu. Kalau di kota kita itu kan lampu merahnya jaraknya iya. Jauh. Berarti lampu merah nih. Kalau dari Mbak Mita sendiri nih apa yang jadi kultur shocknya? Berhubung kan saya di sini tuh udah sering tinggal di Jawa, udah sering merantau ke Jawa. Jadi saya sudah mulai beradaptasi lah dengan hal-hal yang di sini, makanan di sini, kurang lebih seperti itulah. Oh, jadi kayak nggak terlalu shock gitu ya, nggak sampai efek kembali lagi. Kalau Mbak Nisa gimana? Aku tuh kan sebagai anak Sulawesi yang kayak kalau di sana itu kan pasti suara keras kan. Orang tuh pada bersuara yang keras. Nah, pas di sini tuh kalau misalnya kita mau berbincang-bincang dengan yang sefrekuensi gitu, pasti kayak suara kita tuh paling keras. Jadinya kayak, aduh gimana ya gitu. Terus yang kayak ini setiap mau pesan itu loh, mau beli barang di Shopee, itu pasti ongkirnya tuh paling murah gitu kalau di sini. Berarti ada baiknya ya. Iya. Tahu jadi topiknya murah nih. Makanannya juga murah. Iya. Oke, habis itu udah mengenal satu sama lain nih. Berhubung kita anak rantau, terus kita juga kosan kan, kosan semua kosan. Nah, pasti ada nggak sih kita nggak pernah homesick? Kalau aku sendiri sih, puji Tuhan belum homesick. Jadi kayak masih aman lah. Kalau Mbak Iren gimana nih? Kalau aku sih sering sih homesick, karena kan kebetulan itu ini pertama kali aku merantau dan benar-benar sejauh itu kan sama orang tua, jadi kayak belum terbiasa itu gitu jauh dari orang tua. Kangen Masih pulang iya, gitu ya. Kalau Mbak Mita? Kalau saya sih juga sama seperti Mbak Dita. Di sini saya belum pernah ngerasain homesick karena ya itu dari awal memang saya sudah sering merantau, sudah sering jauh dari orang tua.
jadi kayak belum gitu ya. Kalau Mbak Belum Nisa terbiasa. nih, homesick nggak? Aku sih ada homesicknya, ada enggaknya. Nah, gimana tuh? Aku tuh homesick kalau udah mulai stres, udah mulai kayak ya merasa itulah kayak Kalau kayak udah capek ya udah capek banget ya. Terus kalau misalnya belum masak terus udah capek banget tuh pasti kayak kan pasti ada tuh rasa homesick dan yang makanan rumah deh. Iya, benar. Apalagi kita kan kuliah di jurusan kesehatan Iya. jadi sibuk, ada laprak, ada tugas, jadi kayak pasti ada lah kita kadang homesick gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang homesick kan itu pasti kayak berhubungan sama mental nih. Kalau menurut pendapat teman-teman dan Mbak Ellen sendiri tuh penting nggak sih kita menjaga kesehatan mental biar sebagai anak rantau gitu? Kalau menurut aku sendiri itu penting banget sih kita harus menjaga kesehatan mental kita sendiri. Apalagi itu kesehatan mental itu kan mencakup sama emosi kita kan. Nah, otomatis kalau kita itu nggak bisa mengontrol emosi kita, nanti kita nggak bisa itu nyelesain masalah yang sedang kita hadapkan. Otomatis kita nggak bisa berpikir ini aku lagi ngadapin masalah ini, aku harus ngapain ya? Jadi nggak ngestak gitu kan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Iya sih, karena kayak kesehatan mental kan berhubungan banget ya sama emosi. Jadi penting banget kita jaga kesehatan mental ya. Nah, kalau dari Mbak Nisa nih, penting nggak kita menjaga kesehatan mental apalagi kita sebagai anak rantau gitu ya? Menurut pendapat Mbak Nisa gimana? Menurutku sih penting ya, soalnya kan dari kesehatan mental itu kan kita bisa berpengaruh ke berbagai hal kan. Misalnya kalau kesehatan mental kita terganggu, otomatis kesehatan fisik juga kan pasti terganggu kan. Iya, Bisa terkena beberapa kayak depresi dan penyakit mental lainnya kan. Seperti yang dikatakan Mbak Iren tadi juga kan seperti kayak emosional itu kan bisa iya Benar-benar nggak bisa kontrol diri. iya. Kalau dari Mbak Nisa gimana? Kalau menurut saya sih penting menjaga mental, karena kan juga kan dapat mempengaruhi kita dalam kehidupan. Salah satunya tuh kayak kita mengalami stres, Iya. terus seperti yang dibilang dengan Mbak Ellen dan Mbak Nisa tadi, emosional dengan depresi. Kan udah nih, udah dijawab nih tadi kalau kesehatan mental tuh penting banget ya, apalagi kita sebagai anak rantau, sebagai mahasiswa gitu. Nah, kalau dibilang nih tantangan apa aja sih yang teman-teman hadapi sebagai mahasiswa rantau gitu, yang berhubungan dengan kesehatan mental gitu. Kalau dari Mbak Yelen apa? Kalau dari aku sendiri itu lebih ke pertemanan sih, karena kan ini kan bukan SMA, SD, SMP kan yang pertemanannya itu kayak ya masih bisa dibilang sangat-sangat baik kan ya. Nah, kalau di perkuliahan itu kan otomatis kan kita itu ketemu dengan orang yang Baru. iya orang baru terus dari berbagai daerah dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda, mungkin bertolak belakang sama diri kita sendiri. Itu kan ya Jadi, sangat mempengaruhi juga. Iya ya, jadi kayak tantangan tersendiri nih ya Iya. kalau dalam dunia perkuliahan kayak pertemanan gitu. Kalau dari Mbak Nisa atau Mbak Nisa dulu nih? Boleh sih Pak. Dari Mbak Nisa. Dari saya sih kayak pressure akademis ya, macam kita itu kan dari TLM kan. Iya. Nah, TLM itu kan pasti dikenal sama orang-orang yang laporannya banyak, paling banyak dari Fikes lainnya. Nah, terus dari bertabrakan laprak, kita juga ada responsi, ada praktikum yang nggak ada habisnya. Jadinya itu bisa mempengaruhi kesehatan mental juga. Iya ya, kayak saking sibuknya Iya. kita gitu, jadi kayak Nggak punya kita waktu. tuh habis gitu Iya. kan. Jadi kalau udah capek tuh kayak gitu Iya. ya, kayak gitu. Nah, kalau dari Mbak Nisa sendiri tuh gimana? Kalau saya tuh dari adaptasi. Di sini kan kita kan orangnya kan bukan dari satu daerah aja. Iya, Terus betul. tiap daerah kan pasti punya apa ya Ciri karakteristik khasnya. sendiri. Ya. Kalau mungkin di daerah kita ini kayak gini tuh bahasanya tuh enggak Kasar gitu ya. tapi di sini kan orangnya terlalu halus, Iya. jadi kayak ya kurang lebih seperti itu. Kayak kita baru ngomong gitu yang mungkin kayak menurut kita yang udah Biasa ya. aja. Tapi Iya. kalau gabung sama orang Jawa yang terkenal halus itu pasti kayak ih, dia marah nih. Padahal maksud kita nggak gitu kan. Iya. Iya sih, itu jadi tantangan tersendiri ya kalau kita benar-benar. Terus
cara kayak menyikapi kayak gitu, kayak dari Mbak Ira nih pertemanan kan menyikapi itu kayak gimana, terus dari Mbak Mita, Mbak Nisa kayak gimana? Kalau dari aku sendiri itu jangan terlalu dipikirin ya, jangan terlalu dijadiin beban tersendiri. Nah, kalau perlu itu kita itu meluangin waktu untuk diri kita sendiri, itu ngelakuin hal-hal yang menyenangkan diri kita, otomatis kan nanti bakalan dilupain juga kan. Berarti kayak itu kayak cara menyikapi Mbak Ira itu kayak udahlah nggak terlalu dipikirin Iya, gitu ya. terus lebih luangin waktu untuk diri sendiri. Kalau dari Mbak Nisa? Dari aku sih kayak olahraga, terus memulai produktif yang dari hal kecil seperti membersihkan kamar, itu juga kan berpengaruh kan. Kalau kita tuh kamarnya bersih, pasti mood kita juga kan baik. Betul. Lalu dengan yang seperti dikatakan Mbak Ira tadi, quality time. Iya. Iya ya, kayak cara menyikapi kita tuh biar kayak kesehatan mental kita tuh terjaga kayak gitu ya, olahraga, terus kayak bersih-bersih ya, lebih luangin waktu buat diri sendiri. Kalau Mbak Mita? Kalau menurut saya sih kayak dengan melakukan hal-hal yang kita senangi, seperti hobi kita yang kita senangin apa itu dilakuin gitu supaya nggak terganggu juga di mentalnya kita, hanya memikirkan dengan masalah itu terus itu aja terus yang dipikir. Sedangkan kan banyak hal yang harus kita pikirin juga, nggak cuma berhenti pada satu hal itu aja. Iya sih, berarti kayak kita tuh emang harus pinter-pinter banget ya, kayak harus menyikapi buat menjaga mental kita tuh kita harus pinter menyikapi satu hal, kayak kita harus melarikan diri ke kayak ke hobi, terus kayak mikirin sesuatu yang emang bisa kita lupain tuh masalah-masalah. Ya sih, sebagai anak kan kayak gitu kan. Tadi. Nah teman-teman, ternyata kita kayak udah ngobrol banyak nih ya, kayak nggak sadar nih kalau kita udah di penghujung acara. Nah dari teman-teman, dari perbincangan kita nih ya, penting banget nih kita sebagai anak muda atau kayak kita sebagai mahasiswa yang rantau, kayak penting banget kita menjaga kesehatan mental. Misalnya kayak ada dalam satu masalah nih, teman-teman cobalah lari ke hobi gitu atau tidur, jangan terlalu memikirkan masalah. Nanti karena kalau semakin dipikirin tuh maka kayak selalu berpengaruh di diri kita sendiri kayak gitu kan. Jadi buat teman-teman di luar sana, kalau ada masalah mending dibawa santai, jangan terlalu dipikirin kayak gitu. Anggap aja itu kayak momen yang nggak akan terulang, jadi itu momen terspesial gitu ya. Oke teman-teman, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum